Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir kisaran 13 Rajab 23 Prahijrah dan beliau wafat pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Sayyidina Ali adalah sang pemeluk Islam pertama di kalangan anak kecil dan juga beliau berkekeluargaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali adalah seorang pria yang ideal. Sifat baiknya bah matahari di waktu duha. Istananya hanya gubuk tua, sedangkan pedang yang berkilau adalah kekayaannya. Sayyidina Ali dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti Azad, yaitu anak daripada Hashim. Sedangkan ayah beliau adalah Abu Thalib. Abu Thalib adalah anak daripada Abdul Muttalib, sehingga menjadikan Ali keturunan daripada pihak ayah dan ibunya bersatu pada neneknya, yaitu Hashim. Suatu kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kelahiran Ali bin Abi Thalib, karena beliau tidak mempunyai anak lelaki. Sehingga Rasulullah dan Sayyidah Khadijah diberikan kesempatan untuk mengasuh Sayyidina Ali dan menjadikannya sebagai putra angkat. Lebih-lebih lagi untuk membalaskan jasa, dikarenakan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil, di saat ayah dan ibunya telah tiada, maka yang mengasuhnya setelah Abdul Muttalib yaitu pamannya Abu Thalib. Sehingga Sayyidina Ali di waktu kecil sudah bersama dengan Rasulullah. Sayyidina Ali adalah orang yang bersifat dengan segala sifat-sifat terpuji. Antara lain, Sayyidina Ali selalu menjaga pandangannya daripada pandangan-pandangan yang buruk. Begitu pula di pihak mempelai wanita, yaitu ada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah. Sayyidah Fatimah adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah, karena ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada seseorang yang terlebih mirip dengan Rasulullah, baik di saat dia berjalan, baik dengan segala tingkah laku dan perkataannya. Tidak ada yang menyerupai dan terlebih mirip dengan Rasulullah kecuali Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah adalah seseorang yang dijanjikan Rasulullah akan menjadi penghulu daripada wanita-wanita syurga. Sayyidah Fatimah adalah wanita yang suci, wanita yang terkenal dengan sifat qanaah dan zuhudnya, seorang wanita yang tidak pernah menginginkan dunia. Walaupun beliau hidup penuh dengan kesederhanaan, akan tetapi gelar yang disandangkan untuknya adalah Ad-Duhra, yaitu sesuatu yang berkilau akan cahayanya. Kisah cinta Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah adalah sebuah kisah yang dipenuhi dengan romantika dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Fatimah adalah putri kecintaan Rasulullah, sedangkan Sayyidina Ali adalah sepupu Rasulullah. Semenjak kecil, keduanya telah menjadi sahabat karib. Sejak kecil, Sayyidina Ali sudah mengagumi Sayyidah Fatimah dengan segala sifat dan tingkah lakunya. Yang namun di balik sikap mengagumi dan memperhatikan akan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali pun bingung, apakah itu yang dikatakan dengan cinta. Hingga tiba pada suatu ketika, dia tersentak merasa tidak enak akan hatinya. Di saat mendengar kabar lamaran menghampiri Sayyidah Fatimah dari seseorang yang paling akrab dan dekat dengan Rasulullah. Seseorang lelaki yang membela Islam dengan segenap jiwa dan hartanya. Di saat awal-awal terjadinya Islam, seorang lelaki yang akhlak dan imannya sungguh tak perlu diragukan lagi. Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar? Allah mengujiku rupanya, kumangan hatinya Sayyidina Ali. Dia merasa rendah diri dibandingkan sang Abu Bakar yang melebihinya di semua aspek.
baik secara finansial maupun kedudukan beliau di sisi Rasulullah. Lalu, apalah daya diriku? Abu Bakar seorang yang berjalan melintasi padang pasir bersama Rasulullah, sedangkan aku cuma penghangat tempat tidurnya Rasulullah di saat Rasulullah hijrah pada saat itu. Begitu juga di saat Abu Bakar berdakwah, seberapa banyak tokoh bangsawan yang masuk Islam karena sentuhan tangan Abu Bakar. Antara lain ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain sebagainya. Lalu, sedangkan aku pada saat itu masih kanak-kanak yang kurang akan pergaulan. Begitu pula seberapa banyak budak dan fakir miskin yang disejahterakan oleh Abu Bakar. Antara lain ada Bilal, Khabbab, keluarga Yasir, hingga Abdurrahman bin Mas'ud. Lah sedangkan aku, mana ada budak yang aku merdekakan. Finansialku cuma ala kadar adanya. Sungguh beda jauh dengan Abu Bakar. Mungkin insya Allah Abu Bakar lebih bisa membahagiakan Sayyidah Fatimah ketimbang aku, orang yang miskin. Aku juga dari keluarga orang yang miskin. Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku, dan aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku. Dengan kata lain, aku merelakan demi kebahagiaan orang yang aku cintai. Atau mungkin yang lebih familiar kita dengar-dengar, cinta tak harus memiliki. Beberapa saat pun berlalu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tunas-tunas harapan untuk Sayyidina Ali yang pernah layu. Ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah, dan Sayyidina Ali pun terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan dirinya menyambut Fatimah. Akan tetapi ternyata ujian itu belum berakhir. Setelah Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah, tak lama kemudian datanglah seorang lelaki untuk melamar Fatimah. Seorang lelaki yang gagah dan perkasa, seorang lelaki yang semenjak dia masuk Islam, membuat orang-orang mukmin bisa lantang bersuara, bisa lantang membacakan Al-Quran tanpa harus sembunyi-sembunyi. Seorang lelaki yang membuat syaitan lari dan musuh-musuh Allah bertukuk lutut. Siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab? Lagi-lagi Sayyidina Ali diterpa musibah di atas cintanya. Menyadari itu semua, siapalah dirinya kalau dibandingkan dengan Umar? Lebih-lebih lagi Sayyidina Ali sering sekali mendengarkan Rasulullah mengucapkan, "Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab." Begitulah tingginya kedudukannya di sisi Rasulullah. Lalu coba bandingkan bagaimana hal di saat berhijrah. Aku hanya berani bersembunyi-sembunyi di balik kelamnya malam. Kalau siangnya pun tiba, aku mencari bayang-bayangan gundukan pasir, menanti dan bersembunyi-sembunyi. Sedangkan Sayyidina Umar terlebih dulu hijrah ketimbang aku. Di saat beliau hijrah, beliau tawaf 7 kali, lalu beliau naik ke atas Ka'bah dan berkata, "Wahai Quraisy, hari ini putra Al-Khattab akan berhijrah. Kalau kalian menginginkan anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, dan ibunya berkabung tanpa henti, silahkan hadang aku di balik bukit ini." Dia adalah lelaki pemberani. Lah sedangkan aku, sekali lagi beliau sadar siapalah dirinya kalau dibandingkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Bila dinilai dari segi pandangan orang banyak, aku bukanlah pemuda yang siap untuk menikah. Lebih-lebih lagi, aku menikah dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fikirnya, Sayyidina Umar terlebih layak dan Sayyidina Ali pun meridainya. Tetapi sekali lagi, cinta tak meminta untuk menanti, tapi mengambil kesempatan atau mempersilahkannya. Dan cinta itu membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Namun, kebingungan dan secuil harapan pun menghampiri Sayyidina Ali. Di saat mendengar lamaran Umar pun ditolak oleh Rasulullah,
sehingga beliau pun bertanya-tanya, menantu macam apa kiranya yang diinginkan oleh Rasulullah? Apakah yang seperti Utsman bin Affan? Atau yang seperti Abul As bin Rabi', saudagar Quraisy itu? Yang keduanya memang terlebih dulu menjadi menantu Rasulullah. Lagi-lagi Sayyidina Ali pun rendah diri di saat memikirkan itu semua. Mungkin Rasulullah menginginkan menantu dari kaum Ansar untuk memperkuatkan kekerabatan mereka. Di tengah-tengah lamunannya pun, kawan-kawannya pun berkata, "Kenapa tidak engkau coba kawan untuk melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah." Ali pun berkata, "Aku tidak yakin dengan ini. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa aku andalkan? Kami di belakangmu kawan, dan semoga Allah menolongmu," jawab daripada teman-temannya. Maka dengan memberanikan dirinya, Sayyidina Ali pun menghadap Rasulullah dan menyampaikan maksudnya untuk menikahi Sayyidah Fatimah. Walau sadar secara finansial tidak ada yang menjanjikan padanya, hanya ada satu set baju besi di sana ditambah tepung kasar untuk persediaan makanannya. Rasulullah pun berkata, "Engkau pemuda sejati wahai Ali, pemuda yang siap bertanggung jawab atas cintanya, pemuda yang yakin Allah Maha Kaya." Lamarannya pun terjawab, "Ahlan wa sahlan." Kata itu meluncur tenang dibarengi senyum Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Ali pada saat itu bingung, apa maksudnya ini di balik kata-kata isyarah yang Rasulullah katakan. Sambil dia berpikir, apa Rasulullah mengatakan itu karena ingin menolakku dengan lembut atau menerimaku tapi tidak sekarang. Tapi Ali siap ditolak, itu sudah resikonya. Lebih-lebih lagi siapalah dia. Maka saat pulang, teman-temannya pun bertanya kepadanya, "Bagaimana jawab Rasulullah kawan? Bagaimana lamaranmu?" Ali pun menjawab, "Entahlah. Rasulullah cuma mengucapkan ahlan wa sahlan. Apakah menurut kalian itu sebuah jawaban atau penerimaan?" Kawan-kawannya pun menjawab, "Dasar tolol. Ahlan saja sudah cukup untukmu, apalagi ditambah wa sahlan. Itu sudah melebihi dari cukup." Hingga singkat cerita, Sayyidina Ali pun menikah dengan Sayyidah Fatimah dengan cara menggadaikan baju besinya dengan rumah yang semula ingin disumbangkan kepada kawan-kawannya. Dengan keberanian dan pengorbanan cintanya untuk Abu Bakar dan Sayyidina Umar, serta cintanya kepada Sayyidah Fatimah, sekarang dengan keberanian dia menikahi putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah gentleman sejati, sehingga pemuda-pemuda Arab menuturkan kata-kata, "Tidak ada pemuda kecuali Ali." Inilah jalan cinta para pejuang, jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini cinta tidak meminta untuk menanti. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib yang mengorbankan dan mengambil kesempatan dan keberanian. Di sisi yang lain, ternyata Sayyidah Fatimah pun merasakan hal yang sama. Dalam suatu riwayat dikisahkan, suatu ketika sesudah mereka menikah, Sayyidah Fatimah berkata kepada Sayyidina Ali, "Maafkan aku, sebenarnya sebelum aku menikah denganmu, aku pernah jatuh cinta kepada seorang pemuda." Ali bin Abi Thalib pun tersentak dan berkata, "Lalu kenapa engkau mau menikah denganku, dan siapakah pemuda itu?" Sambil tersenyum, Fatimah pun berkata, "Pemuda itu adalah dirimu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham, yaitu nilai sebuah baju besi, dan ahli ridha menerima mahar tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keduanya, semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkahi kalian, dan mengeluarkan kalian kebajikan-kebajikan yang banyak.
Wallahu a'lam bissawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim.